Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat ilmu dan hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah atau ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah berikan ilmu atau hikmah, maka berarti dia telah diberikan khairan katsira, nikmat atau kebaikan yang sangat banyak. Dan salah satu di antara makna hikmah atau ilmu menurut para ulama adalah as-siqah billah, ketika seseorang itu memahami lalu menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu paling berharga nih. Ada orang untuk bisa memahami biologis manusia, maka dia menghabiskan ratusan juta rupiah kuliah. Dia menghabiskan bertahun-tahun untuk kuliah. Dia menghabiskan waktunya setengah hari setiap harinya dari pagi sampai sore untuk kuliah memahami ilmu tentang manusia atau kedokteran. Ilmu tentang kejiwaan manusia, mental manusia atau psikologi. Ilmu nanti yang kemudian semakin rumit, semakin spesifik, semakin mahal harganya. Belajar tentang neurologi, ada yang spesialis jantung, ada yang spesialis segala macam. Itu menghabiskan biaya yang sekian ratus juta dengan waktu yang lama, dengan perjuangan yang hampir luar biasa. Bahkan banyak yang kita lihat teman-teman kita yang kuliah di kedokteran, kadang-kadang mereka menghabiskan setengah usianya di kampus. Demi apa? Mendapatkan ilmu tentang manusia. Sebegitu berharganya ilmu tentang manusia. Sehingga ketika dia mengerti ilmu tentang manusia, Allah jadikan pada dirinya itu dua kebaikan. Satu kebaikan untuk orang lain dan satu lagi kebaikan untuk dirinya sendiri. Kebaikan untuk orang lain, dia bisa mendiagnosa penyakit walaupun tidak bisa menyembuhkan, karena Allah lah yang menyembuhkan. Dia bisa mendiagnosa penyakit, dia bisa mengobati walaupun Allah lah yang menentukan kesembuhan. Ini manfaat dia untuk orang lain. Lalu manfaat yang dia dapatkan, kebaikan untuk dirinya sendiri dengan profesinya sebagai dokter, dengan profesinya sebagai seorang ahli, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kelapangan rezeki yang halal. Ini baru mengerti ilmu tentang manusia. Lalu bagaimana kalau kita mengerti ilmu tentang kebesaran Allah? Mengerti ilmu tentang manusia aja, kita bisa dapat banyak kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Lalu bagaimana dengan mengerti ilmu tentang pencipta manusia? Kemudian ada orang yang belajar tentang sains, belajar tentang bumi, belajar tentang astronomi, tentang semesta, belajar tentang laut, belajar tentang
gunung, belajar tentang pohon, belajar tentang hewan dan seterusnya. Mereka belajar sains dari yang paling mikro sampai kepada yang paling makro. Ketika mereka mengerti sedikit saja dari ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mulia. Allah jadikan mereka mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajat mereka oleh Allah. Padahal baru belajar tentang apa? Tentang ciptaan Allah, belum belajar tentang penciptanya. Tapi sudah Allah angkat derajatnya. Sehingga seorang saintis, seorang ilmuwan kemana-mana dihargai orang lain. Dia diberikan tempat yang paling istimewa. Dia diberikan kesempatan untuk mengajar, untuk menjelaskan, untuk mengcoach orang lain, untuk memahamkan orang lain. Dia berdiri di sebuah tempat yang tidak semua orang boleh berdiri di situ. Di sebuah stage, di sebuah podium, di sebuah tempat di mana dia hanya orang-orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan yang luar biasa bisa berdiri di sana. Dia dikasih ruang di sebuah universitas. Lalu ketika dia mengajar di beberapa tempat sebagai dosen istimewa, lalu dia menjadi keynote speaker, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keberkahan dalam hidupnya. Dengan ilmu itu Allah kumpulkan di dalam genggamannya kemuliaan dan keberkahan. Kemuliaan, orang menghormati dia, orang memuliakan dia, orang mengistimewakan dia, orang memperlakukan dia lebih daripada orang lainnya. Dan keberkahan, Allah kasih rezeki yang berlimpah untuk dia. Ini baru belajar tentang ciptaan Allah, khalqis samawati wal ard. Dan ilmu yang dia dapatkan tentang ciptaan Allah itu baru sedikit saja. Lalu bagaimana dengan orang yang belajar ilmu mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri? Jadi ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, atau sebutan lainnya akidah, atau sebutan lainnya tauhid, atau boleh juga kita terjemahkannya dengan keep the faith, tentang kebesaran Allah, intinya lebih mulia daripada semua ilmu yang pernah kita pelajari dalam kehidupan kita, sesuai dengan ketertarikan kita, hobi kita masing-masing. Ada orang yang melatih dirinya supaya dia bisa melakukan sesuatu yang dia senangi, olahraga misalnya. Sehingga ketika dia udah jago, pro dalam satu bidang olahraga, maka Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada dia apa? Allah kumpulkan semua pandangan manusia ke arah dia. Sehingga ketika dia perform, ketika dia tampil, ketika dia ngetrik, semua orang akan bersorak untuk dia. Semua orang akan minta foto dengan dia. Orang nge-follow dia. Orang merasa bangga kalau bisa dibalas DM-nya atau mungkin sekedar komennya oleh dia, di-capture dan diposting balik oleh followersnya. Para media mencoba untuk berlomba-lomba menjadikan dia sebagai brand ambassador, menjadikan dia sebagai orang yang bisa tampil di iklan, menjadikan dia sebagai banyak hal yang mereka butuhkan dari dia, karena dia melatih dirinya untuk bisa menguasai satu jenis hobi ataupun olahraga. Bisa entertain bentuknya seperti dunia seni, bisa juga olahraga yang sifatnya fisik, apapun itu. Baru melatih dirinya menguasai satu jenis keilmuan yang sifatnya olahraga atau entertain. Lalu bagaimana orang yang melatih dirinya untuk selalu taat kepada Allah, melatih dirinya untuk sholat dengan khusyuk, melatih dirinya untuk selalu bisa bangun malam walaupun dia lelah, melatih dirinya untuk bisa sesuai setiap hari target satu juz satu hari, melatih dirinya untuk menghafal Al-Quran semampunya. Dia habis-habisan melatih dan dia jadikan amal solih sebagai hobinya. Kira-kira seperti apa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang ini? Padahal ini bukan hal yang mubah. Kalau yang olahraga, entertain, itu masuk kepada bagian yang mubah dalam agama. Kecuali ada hal yang dilarang maka menjadi syubhat ataupun haram. Secara umum mubah. Kenapa secara umum mubah? Karena kaidah fikih kita adalah al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu itu selain ibadah boleh. Dasarnya hukum apapun boleh kecuali ibadah. Kalau ibadah dasarnya itu nggak boleh kecuali ada perintah kan?
Kalau selain ibadah, selain ritual, maka dasar hukumnya boleh semuanya. Jadi kalau ada ditanya, apa Ustadz, apa hukum ini? Boleh. Ustadz, apa hukum gaul? Boleh. Ustadz, apa hukum main? Boleh. Ustadz, apa hukum ngopi, nongkrong? Boleh. Semua boleh. Kecuali ada hal yang melanggar syariat dan dilarang. Jadi pertanyaannya bukan apa dalilnya. Kalau ada yang nanya apa dalilnya, ini nggak perlu dijawab. Kenapa? Karena pertanyaannya salah sehingga tidak ada jawaban yang benar. Kalau pertanyaannya salah, maka tidak ada jawaban yang benar. Sehingga kalau orang menanyakan apa dalil nongkrong, maka tidak perlu dijawab. Karena pertanyaan salah, sehingga mau dijawab apapun jawabannya tetap salah. Pertanyaan yang benarnya apa? Ada nggak dalil yang melarang nongkrong? Bukan apa dalil perintahnya, tapi ada nggak dalil yang melarangnya? Oke, disebutkan melarang misalnya menyia-nyiakan waktu. Kita tanya, apakah semua nongkrong itu menyia-nyiakan waktu? Tidak. Ada orang yang nongkrong untuk silaturahim. Ada orang yang nongkrong sekedar untuk istirahat. Kayak misalnya jam kita break di kantor atau di kampus atau di sekolah, bukankah kita ke kantin? Di kantin namanya juga nongkrong. Nongkrong di kantin, nongkrong di kafe. Hanya istilah kafe saja istilah baru. Tapi kita tidak boleh terjebak kepada istilah. Kita harus melihat kontennya dan konteksnya. Konteksnya zaman sekarang istilahnya memang kafe. Kontennya apa? Mungkin dia duduk di situ sekedar ngopi. Apa bedanya ngopi di kafe dengan ngopi di rumah? Sama-sama ngopi. Cuman mungkin di kafe ada pengkondisian. Kondisiannya apa? Dia bisa ketemu sama teman. Dia bisa mesen kopi yang mungkin dia nggak bisa ngeracik sendiri. Kalau dia bikin sendiri nggak pernah bener. Kalau nggak kebanyakan air, kebanyakan kopi gitu kan ya. Udah diulik nggak enak. Kalau di kafe ada baristanya sehingga kopinya lebih enak. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan bahwa duduk di kafe itu batil. Bagaimana kita menyebutkan kafe itu batil? Salah satu misi dakwah saya di Pemuda Hijrah dengan youth movement saya adalah saya pengen menghilangkan gap antara youth dengan masjid. Caranya bukan mencampurkan antara hak dan batil, tapi saya ingin membawa sesuatu yang mubah, sesuatu yang masih dibolehkan dalam agama selama itu tidak melanggar syariat, tidak jauh dari masjid. Sehingga yang senang dengan hal area yang mubah, dia didekatkan kepada yang sunnah. Yang sunnah didekatkan kepada yang wajib, sehingga melakukan yang wajib dan sunnah ini mudah bagi orang-orang yang senang dengan yang mubah. Kalau kita tanya hidup kita sebetulnya 24 jam itu lebih banyak porsi mubah, sunnah atau wajib? Lebih banyak porsi mubah kalau mau jujur. Jadi kalau orang mengatakan bahwa udah nggak usah mubah, wajib aja, berarti dia harus sholat 24 jam. Padahal tidur itu mubah. Kerja itu mubah. Kapan kerja menjadi sunnah dan wajib? Ada yang namanya illah kalau dalam fikih. Maaf ya malam ini agak-agak berat, gak jelas gitu ya. Ada yang namanya illah. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Itu kaidah dasar fikihnya. Makanya belajar fikih itu sebetulnya, kalau saya dulu sebelum ada Pemuda Hijrah kan suka ngajar kayak tarbiyah gitu kan. Sebetulnya fikih itu ada dua. Ada produk fikih namanya hukum, syariat, halal haram itu produk fikih. Ada namanya persepsi fikih. Persepsi fikih inilah yang jarang dipelajari di Indonesia. Sehingga orang yang nggak punya persepsi fikih, hanya tahu hukum fikih, dia nggak siap dengan dinamika fikih. Apa dinamika fikih? Dulu halal haram, sekarang jadi halal. Atau sebaliknya, dulu halal, sekarang jadi haram. Itu dinamika fikih. Ada emang hukum yang berubah kayak gitu? Ada. Kenapa? Karena ilahnya berubah. Karena alasannya, karena kondisinya, karena kasusnya berubah. Sehingga hukumnya berubah. Dulu di zaman Nabi, banyak hal yang pernah halal kemudian diharamkan. Namanya kalau dalam kaidah tafsir Al-Quran itu nasikh mansuh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Contoh, salah satu di antara yang dulunya boleh kemudian nggak boleh di zaman kita sekarang, maaf, nikah mut'ah. Itu pernah boleh, lalu diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang Syiah. Orang Syiah menganggapnya masih boleh sampai sekarang, sehingga enak gitu ya.
nggak apa-apa jadi jomblo. Kenapa? Karena nggak ada beban. Nikah udah gitu ceraikan, nikah udah gitu, dan dia kayak ada kontraknya gitu. Kalau untuk kita sebagai umat Islam, karena saya tidak menyebut Syiah sebagai umat Islam, dia beda agama, Islam, Syiah. Dan Islam nanti di dalamnya baru nanti ada mazahib, ada Salafi, ada Ikhwani, ada Tabligh, di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, itu mazahib, tapi semuanya Islam insya Allah. Dan semuanya manhajnya sama. Jadi buat saya Salafi itu bukan manhaj, Salafi itu madhab. Dan kita respect dengan mazhab yang berbeda. Tapi ada mazhab lain selain mazhab Salafi. Di Indonesia ada tasawuf, tasawuf juga terbagi-bagi. Nanti ada teman-teman NU dengan ormasnya. Kemudian nanti ada secara organisasi masyarakat ada banyak nama yang lain. Intinya adalah kita beda dengan Syiah. Kalau Syiah dari dasar-dasar kaidah dalilnya juga udah beda, rujukan mereka udah beda, Al-Qur'annya aja bahkan beda. Kalau kita umat Islam, bagi kita nikah atau kawin kontrak itu sudah diharamkan selama-lamanya. Nah, ini artinya ada hukum yang memang sudah berubah. Nanti ada beberapa hukum lagi yang lain yang juga udah dirubah dalam Islam. Termasuk hukum zihar, hukum ayah angkat dan anak angkat. Dulunya Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Kemudian turun ayat untuk melarang memanggil anak angkat dengan nama panggilan, nama belakangnya nama orang tua angkat. Zaid bin Muhammad dulu namanya. Padahal nama ayah aslinya bin Harithah. Kemudian diganti hukumnya, nggak boleh memanggil nama anak angkat dengan nama ayah angkatnya. Dan anak angkat boleh diambil, tapi dia hukumnya hukum anak angkat, bukan hukum anak kandung. Dia tidak muhrim dengan orang tuanya, dengan saudara angkatnya. Dia tidak mendapatkan warisan dan tidak mewarisi. Kalaupun dia dapat bagian hadiah atau hibah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hukum yang berubah sesuai dengan illah, sesuai dengan kondisi, kasus, alasan. Makanya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada masalahnya, ada dan tidak ada masalahnya. Ini adanya di dalam tasawur fikhi, persepsi fikih. Bukan hukmul fikih, bukan hukum fikih, bukan syariat. Hukum fikih itu lahir dari persepsi fikih. Ini berat gak sih? Sesekali ya, sok gaya gitu. Jadi hukum fikih lahir dari persepsi fikih. Kok jadi persepsi Ustadz? Bukannya dalil. Dalil itu difahami oleh para sahabat, difahami oleh para ulama. Pemahaman mereka lah itulah yang menjadikan bedanya hukum. Berarti ada peran persepsi di situ. Tapi persepsi ini persepsi yang layak. Kenapa? Karena persepsi mereka dibangun oleh dasar-dasar keilmuan yang kuat. Kalau kita nggak boleh. Makanya kenapa kita nggak boleh berfatwa? Kenapa kita nggak boleh berijtihad? Kenapa kita nggak boleh menurut saya? Itu nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan menurut saya itu nggak boleh. Walaupun benar dosa. Terus kalau dalam urusan agama kita bilangnya gimana? Menurut syekh ini, menurut ulama ini, menurut mazhab ini. Karena ulama, syekh, mazhab atau tokoh-tokoh Islam yang punya kapasitas ijtihad, mereka juga memahami dalil, bukan berkata dengan dengan logika mereka dan akal-akalan mereka. Enggak. Imam Syafi'i memahami Al-Quran dan hadis, Imam Ahmad juga kayak gitu murid beliau, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga kayak gitu. Jadi ketika kita mengambil mazhab para ulama, bukan kita meninggalkan Al-Quran dan hadis, tapi kita mengambil pemahaman Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama yang punya kapasitas memahami Al-Quran dan hadis. Wah, nggak boleh, udah aja langsung ke Al-Quran. Emang kita lebih mengerti Al-Quran daripada Imam Syafi'i? Emang kita lebih mengerti hadis daripada Imam Ahmad? Berapa hadis yang udah kita hafal? Baru sepertiga. Innamal a'malu binniyat. Bukan satu hadis, sepertiga. Karena hadisnya masih panjang. Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis. Terus kita akan mengatakan tinggalkan pendapat Imam Ahmad dan langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapakah yang lebih mengerti Al-Quran dan Sunnah? Kita atau Imam Ahmad? Sehingga mazhab tetap dipakai. Agak aneh ketika muncul kelompok yang mengabaikan mazhab, padahal dia baru muncul beberapa puluh tahun yang lalu, seolah-olah dia lebih mengerti daripada para masyayikh, para ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Saya kasih contoh.
Kayak gimana persepsi dalil mengubah hukum. Salah satu contohnya kisah sahabat setelah perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan provokatornya adalah orang Yahudi. Perang Ahzab itu kalau bahasa kita perang koalisi. Jadi orang Quraisy berkoalisi dengan banyak orang-orang kafir yang ada di daerah sekitar Makkah, Taif dan sekitarnya, berkoalisi untuk ngeroyok Madinah, ngeroyok kaum muslimin. Sehingga disebut dengan Ahzab, jamak dari Hizb. Hizb itu kalau bahasa kita kelompok ataupun partai, itu Hizb. Ahzab, partai-partai. Jadi dikeroyok oleh banyak partai, mengeroyok siapa? Kaum muslimin sendiri di Madinah. Siapa dalang di balik pengeroyokan ini? Yahudi dari benteng Bani Quraidah. Mereka lah yang jadi tokoh intelektual dari perang Ahzab. Mereka yang bikin skenario perang Ahzab. Mereka yang membangun network koalisi. Mereka yang menyebarkan spionase kepada kaum muslimin. Pokoknya parah banget tuh Bani Quraidah. Sehingga setelah perang Ahzab kaum muslimin dimenangkan oleh Allah dengan angin yang kencang, sehingga camp tentaranya Ahzab itu diporak-porandakan oleh Allah. Akhirnya setelah kemenangan itu Nabi kemudian memerintahkan satu kelompok atau satu batalion sahabat dengan kalimat, pergilah kalian ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pergilah kalian ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas ya kalimat hadisnya. Lalu berangkatlah sekelompok sahabat prajurit untuk pergi dan mengepung Bani Quraidah. Di tengah jalan waktu asar masuk, bahkan hampir kelewat, udah dekat dengan waktu maghrib. Mulailah mereka kemudian diskusi dan berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan, kita akan terus jalan. Kita nggak akan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Yang kedua mengatakan, kalau kita paksakan meneruskan perjalanan, kita akan sampai di Bani Quraidah maghrib. Lalu udah kelewat waktu asar. Kata yang pertama, tidak masalah. Kan teks kata Nabi juga, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang kedua, mereka memahami teks dengan maksudnya. Bukan dengan tekstualnya, tapi konteksnya. Apa maksudnya? Maksud Nabi, berangkatlah segera supaya kalian bisa sholat asar di Bani Quraidah. Kalau nggak keburu, ya udah asar dulu, nanti lanjutkan perjalanan. Berbeda pandangan, berbeda persepsi terhadap dalil yang sama. Cuman kerennya sahabat, mereka saling respect, no judgment. Yang sebagian lanjut, sebagian sholat asar dulu. Kenapa yang lanjut? Tekstual. Dari situ lahirlah kelompok ulama yang berpikir secara tekstual. Gimana teks? Gak usah ditafsir-tafsirkan. Dari sejak zaman sahabat. Jadi bukan baru-baru ini ada perbedaan pendapat. Sehingga kalau kita lihat perbedaan pendapat, harusnya kita melihat sebuah kekayaan intelektual Islam yang sudah lahir sejak zaman Nabi bersama para sahabat. Jadi nggak usah panik dengan perbedaan pendapat. Saya nggak setuju, biasa aja kali. Dan saya juga sholat dengan istri saya beda gaya. Kalau saya gayanya tahiyat terakhir diangkat sekali. Istri saya kayak apa ya? Dia semangat banget gitu, berkali-kali. Kalau saya kan sekali doang. Asyhadu alla ilaha illallah. Istri saya tuh berkali-kali. Yang bingung anak saya. Dia ngelihat saya gini, istri saya gini, akhirnya ditangkap. Umi, ikutin Baba, kan imamnya Baba, masa gerak-gerak terus, ntar batal sholat loh. Istri saya, oh gimana nih? Pegangin sama Yahya. Nih kerjaan Yahya nih. Jadi kita berdua juga beda cara nelunjuk ketika tahiyat. Dan buat saya nggak masalah, yang penting kita sholat. Yang masalah kalau saya sholat dia nggak ikut sholat. Nggak masalah juga sih, mungkin lagi halangan. Husnuzon, coba lihat, berbeda sampai sefatal itu pun masih ada celah husnuzon. Jadi intinya teman-teman, akhirnya muncullah dua model berpikir ulama. Yang satu berpikir secara tekstual, gimana ayat, gimana hadis. Yang satu lagi berpikir dengan kontekstual, apa sih maksud dari ayat, apa sih maksud dari hadis. Sehingga kaidah berpikir mereka dikenal dengan istilah maqasidus syariah,
maksud-maksud syariat. Itulah yang membedakan Madinah dengan Kairo. Itulah yang membedakan Universitas Islam Madinah dengan Al-Azhar di Kairo. Universitas Islam Madinah tekstual, Al-Azhar Kairo kontekstual, sehingga rata-rata memang agak berbeda cara pandang kita tentang fikih. Saya, Ustaz Abdul Samad, belajar di Kairo, kita dilatih berpikir kontekstual. Sehingga pola pikir kontekstual itu kita kembangkan dalam dakwah. Lahirlah Pemuda Hijrah dengan konsep dakwah yang youth. Itu lahir dari pola pikir kontekstual. Kita lihat konteks di Indonesia. Kita lihat segmentasi dakwah di Indonesia yang paling kosong digarap oleh dai-dai kita. Ternyata segmen yang paling besar, paling berpengaruh, paling potensial, tapi yang menggarapnya sedikit. Kalaupun ada yang menggarapnya, treatmentnya belum kena. Adalah segmentasi anak muda, terutama anak muda main, anak muda nongkrong, anak muda gaul. Kalau anak muda aktivis udah digarap dari tahun 98 kali. Sejak reformasi udah banyak tuh lahir komunitas-komunitas dakwah kampus, dakwah sekolah dengan rohisnya, dengan LDK-nya kan. Tapi anak main, bahkan LDK dan rohis mungkin belum menjadi dominan di sekolah dan di kampus. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan komunitas lain. Maka kita mencoba untuk mengambil segmentasi anak main dan anak nongkrong. Lalu konsep berpikir kontekstual kita dijadikan sebagai cara kita berpikir untuk memprogram, mengkonsep, membuat strategi, agenda, priorisasi. Saya presentasikan semua ini di depan Ustaz Abdul Somad, di depan Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Umar Mita, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Semuanya ngasih label halal, 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 halal. Nggak ada yang bilang saya bid'ah. Alhamdulillah. Karena kalau ada yang bilang saya bid'ah di antara mereka, saya akan perbaiki. Terutama Ustaz Umar Mita. Sebagai yang paling di antara kita tuh yang paling saklek Ustaz Umar Mita. Kalau saya, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Luqmanul Hakim Pontianak, Ustaz Abdul Somad, kita masih ya gitulah. Kalau Ustaz Umar Mita nggak bisa. Tapi sangat bijak menyikapi perbedaan di kita. Kenapa? Beliau nggak setuju, tapi kok membiarkan? Karena beliau tahu perbedaan kita itu hanyalah perbedaan dalam hal yang furu'iyah, bukan usul, sehingga boleh kita bertoleransi dalam hal itu. Kalau perbedaannya udah usul itu prinsip dalam agama. Saya yakin Ustaz Umar Mita nggak mungkin diam, pasti saya ditegur sama beliau. Kebenaran perbedaan kita hanya dalam masalah furu', cabang, bukan hal prinsip, sehingga beliau mengatakan, ya antum punya ijtihad akhi, ikutin saja, masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Wah, ngeri juga nih bahasanya. Tapi kita jalan bareng, kita kayak pas di Jogja, sebetulnya itu kan lagi ada meeting para ustadz yang nggak kita posting, yang nggak kita publish. Kenapa? Itu membahas hal yang sifatnya agenda-agenda dakwah ke depan. Saya diamanahi untuk bikin strateginya, bikin programmingnya, periodisasi sampai 6 periode, sekitar 20 atau 15 tahun ke depan. Dan mereka untuk membangun network, Ustaz Abdul Somad keliling-keliling, kita bagi tugas. Tapi yang kita publish bagian entertainnya, naik delman, saya megang papan, Ustaz Felix megang gitar, nggak bisa main juga sebetulnya. Maaf Ustaz, bocor kartunya. Jadi karena aslinya Ustaz Felix nggak pernah main gitar, jadi artinya jangan langsung kita menjudge Ustaz Felix main gitar. Enggak, itu hanya megang doang. Yang main siapa? Yang main itu cuman back sound. Jadi saya megang papan, Ustaz Mustafa Umar di dalam dengan Ustaz Umar Mita. Terus kita jalan delman malam-malam nyari nasi goreng, nyari angkringan gitu. Itu yang kita publish sebagai syiar apa? Syiar ukhuwah. Tapi bab diskusi kita 12 jam yang rumit, yang cukup serius nggak kita publish karena emang kebutuhannya tidak perlu dipublish. Ini teman-teman menunjukkan bahwa memang konsep berpikir ulama dari sejak zaman sahabat itu udah beda. Kalau yang tadi yang kedua kontekstual, memahami maqasidus syariah, apa maksud dari syariah. Kalau yang pertama memahaminya nggak usah paham maksudnya, pokoknya ikutin aja. Dua-duanya juga ada alasan yang baik. Kalau saya berhusnuzon, kalau ulama pertama yang tekstual, husnuzon saya mereka sangat hati-hati dengan agama dan saya respect dengan sikap itu. Kalau yang kedua, saya husnuzon, mereka ingin agama ini selalu relevan dan bisa ngasih solusi konkret di setiap masa yang berubah dinamikanya. Saya juga respect dengan niat itu. Terus apa alasan kita untuk saling
menjudge kalau udah gitu. Sama-sama baik kan? Yang satu hati-hati, yang satu lagi justru pengen Islam ini bisa ngasih solusi sehingga butuh sebuah formula berpikir. Kalau pakai tekstual dia agak kadang tidak nyambung dengan konteks yang ada di zaman sekarang. Termasuk masalah isbal. Hadisnya sama, tapi persepsinya berbeda. Hadisnya tidak akan masuk surga orang yang musbil, orang yang isbal. Kita sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan hadis itu, teman-teman yang tekstual sepakat. Kairo dan Madinah, dua kutub keilmuan Islam zaman sekarang ini sama-sama sepakat dengan hadis itu. Sepakat, tapi beda persepsi, interpretasi, tafsir, syarah. Madinah memahaminya, isbal adalah ukuran pakaian. Siapa yang memakai pakaian di bawah mata kaki, gak masuk surga. Laki-laki. Kalau cewek ya memang sebaiknya di bawah mata kaki. Kalau keinjak-injak Ustaz gak apa-apa. Cewek yang memakai baju kayak abaya yang keinjak-injak, kalau dia tidak melihat dan tidak mencium ada kotoran di pakaiannya, maka itu sudah dianggap suci. Di kita kan tanah dianggap kotor ya. Padahal tanah itu alat bersuci kedua setelah air. Jadi kalau dia udah kesapu dengan tanah, keinjak-injak, warnanya cuma warna tanah, lalu dilihat tidak ada kotoran secara jelas dan dicium tidak ada aroma kotoran, maka itu pakaian yang sudah dianggap suci. Cuman di kita kadang-kadang ada rasa, duh gimana ya sholat di bawah ini masih banyak bekas tanah. Ini mah perasaan kita, bukan perasaan fikih. Kadang-kadang perasaan kita dengan fikih beda. Kalau kita mah asa gimana gitu ya, kayak nggak menghormati Allah, nggak. Kalau fikih itu menghormati, karena Allah sendiri yang membolehkan. Cuman ya pilihan masing-masing. Terus kalau yang tekstual menganggap isbal itu di bawah mata kaki, ukuran pakaian. Karena memang secara sejarah lahirnya istilah isbal memang dari ukuran pakaian. Jadi mereka memahami isbal secara tekstual emang ukuran pakaian di bawah mata kaki. Sedangkan Abu Bakar di atas, sedangkan sahabat di atas mata kaki hampir selutut, Abu Bakar di bawah mata kaki. Ini yang tekstual. Sehingga sampai hari kiamat yang memakai pakaian di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Berat juga ya. Banyak juga ahli nerakanya nih. Tapi kita respect, ya nggak apa-apa. Tapi saya memahami secara kontekstual, nggak kayak gitu. Kenapa? Kita pahami dulu maksud, makosid syariah. Apa sih maksud syariah? Apa sih maksud dari dalil itu? Kita pelajari lagi secara lebih detail. Konteks ketika kalimat isbal itu disampaikan. Dulu orang Arab di masa Nabi atau di masa jahiliyah membedakan kaya dan miskin itu dari ukuran pakaian. Ini kalau kita pelajari konteksnya ya, bukan teksnya. Konteksnya mereka membedakan orang kaya dengan orang miskin dari ukuran pakaian. Orang kaya sanggup membeli kain panjang sehingga pakaian mereka di bawah mata kaki. Sedangkan orang miskin nggak sanggup beli kain panjang sehingga pakaian mereka di atas mata kaki. Lalu muncullah kesenjangan sosial di mana orang menunjukkan status sosialnya lewat pakaiannya. Sehingga kalau dia memakai pakaian di bawah mata kaki, kesannya saya ini orang kaya, sombong. Maka ilahnya sombong. Ilahnya apa? Sombong. Balik lagi kepada kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada alasan atau ilahnya ada dan tiada. Berarti ilahnya apa? Sombong menurut kontekstual, konsep berpikir yang kedua. Sekarang ilah sombong itu sudah tidak lagi terletak kepada ukuran pakaian, tetapi berubah menjadi brand. Orang yang memakai brand tertentu hanya untuk menunjukkan status sosialnya, jadi branded minded, maka dia termasuk orang yang isbal. Kenapa? Karena ilahnya sombong dengan brand itu. Kalau dengan brand itu dia tidak menyombongkan diri Ustadz, sekedar karena kebutuhan, dia pakai handphone yang bagus, yang keluaran terbaru, kenapa dia pakai itu? Karena kebutuhan. Tapi kalau dia pakai itu terus taruh di atas meja pas di kafe biar semua orang tahu bahwa dia handphonenya paling bagus sendiri. Terus dia taruh kunci mobilnya, mungkin mobilnya BMW, Mercy atau apa Rubicon atau Lamborghini, taruh di atas meja kalau masih pakai kunci.
Supaya orang semua tahu bahwa dia bawa mobil itu. Dia misalnya pakai pakaian dengan jenis motor besar atau motor gede tertentu, menunjukkan bahwa saya ini orang kaya. Kalau niatnya kiber, sombong, berarti dia musbil. Dan relevan dengan hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil zarrah. Tapi kan kita nggak bisa menjudge orang kan. Yang pakai pakaian Harley tadi misalnya, bisa jadi dia pakai pakaian itu bagian dari cara dia membangun network. Saya baru tahu kemarin ketika kita nongkrong bareng teman-teman Harley. Saya dulu saya minta maaf, sempat suuzon. Gaya Harley. Kenapa suuzon? Karena nggak sanggup beli. Biasanya kan suuzon gitu dengki ya, karena nggak sanggup jadi kayak kita dengki sama orang. Kemarin saya baru tahu Ustadz, memang banyak sih yang memandang kita kayak gimana gitu, seolah-olah gaya-gayaan, ngapain sih motor mahal-mahal amat, di atas 500 juta. Enggak Ustadz, ini mah kebutuhan bisnis. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya ini kebutuhan bisnis. Dengan saya punya Harley, saya punya network, saya punya circle baru dalam bisnis saya. Dan circle ini potensial untuk pengembangan dan ekspansi bisnis. Oh kalau gitu ini bagian dari kebutuhan pekerjaan, bukan dari bentuk sombong. Maka kita nggak bisa menjudge bahwa itu isbal. Tapi kalau niatnya menyombongkan diri, pakaiannya, aksesorisnya, kendaraannya, rumahnya, berarti dia musbil, orang yang sombong. Ini pemahaman ulama kontekstual. Sehingga ulama kontekstual melihat isbal bukan lagi dari ukuran pakaian, celana atau jubah, tapi melihat dari brand yang dia pakai. Kalau niatnya sombong, nunjukin status sosial, merasa bangga diri, merasa lebih daripada orang lain, ana khairum min, ini kena penyakit iblis, saya lebih baik daripada orang lain. Ana aktsaru minka malau wa nafaro, saya punya lebih banyak harta dan lebih banyak pengikut di dalam surat Al-Kahfi kan. Ini pemahaman ulama konteks. Sehingga dia berubah maksudnya, bukan maknanya sama, maksudnya sesuai dengan konteks zaman. Dulu orang menyombongkan diri dengan ukuran pakaian, sekarang orang menyombongkan diri dengan brand, apalagi pakai plat tertentu, warna tertentu, menunjukkan status tertentu. Dia mungkin aparat. Kalau dia niatnya itu untuk menyombongkan diri, maka dia isbal. Kalau dia itu bagian dari kerjaan dia, maka itu sah-sah saja. Pakai lampu tertentu di depan kendaraannya supaya di tol bisa minggir-minggirin orang, pakai alarm tertentu supaya di tol dikira ini orang penting banget, berarti dia sudah isbal. Kalau dia di dunia meminggir-minggirkan orang tanpa alasan yang dibolehkan, nanti dia di padang mahsyar dipinggir-pinggirin sama malaikat. Geser loh sama malaikat. Kan hidup kita kan 2 kali kan, mati sekali, hidup 2 kali, di dunia dan di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia kalau nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Dibalas di dunia tuh lebih beruntung loh. Kalau bisa sih jangan dibalas. Caranya biar nggak dibalas, taubat. Kalau nggak taubat, dibalas. Kalau nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Dibalas di dunia itu masih mending. Dibalas di akhirat itu yang sebel banget. Karena yang ngebalasnya malaikat. Kebayang malaikat nyenggol gimana? Apaan sih? Malaikat bisa dari ujung timur ke ujung barat tuh. Terhempas. Karena malaikat. Makanya kita yang sering dipinggir-pinggirin di jalan gitu kan ya, kayak ngalah, aduh apaan, saya mah orang biasa aja. Ya saya mah apa tuh, remeh-remeh gitu kan ya. Nanti di akhirat kita tuh pakai patwal. Patwalnya malaikat. Jadi orang yang lagi pada ngantri ke padang mahsyar, kita lewat. Lewat malaikat gitu kan, patwalnya minggir, belah semuanya, kita sampai ke padang mahsyar, sampai ke tempat dihisab lebih gampang. Insya Allah kalau kita sabar. Jadi intinya teman-teman, ini pola pikir yang berbeda antara ulama tekstual dengan ulama kontekstual. Dan ulama kontekstual pun nanti terbelah-belah lagi jadi beberapa mazhab karena pemahaman mereka yang berbeda, dan seterusnya. Dan ini gak akan berakhir karena emang itulah Islam. Terus kita di mana Ustadz? Sebagai jamaah, sebagai umat, sebagai orang awam, milih yang mana nih? Bukan milih yang April ya, milih mazhab maksudnya. Ini jadi salah. Diedit, milih yang mana? Ustadz Hanan ternyata kampanye. Enggak, saya lagi ngomongin mazhab. Lagian mazhab ada 4 kan? Bukan 2 loh ya, 4. Itu yang kita kenal ya. Makanya saya selalu foto tuh
Ibu-ibu jangan suuzon ya. Kalau saya bilang ini berarti 4 mazhab. Ini juga berarti Robiah. Robiah itu simbol perdamaian yang dulu ada kejadian kudeta militer di Mesir. Guru saya meninggal dalam kudeta militer itu ditembak sama sniper yang ngajarin saya ilmu pergerakan, Dr. Abdurrahman Uwais. Sehingga saya mengenang beliau dengan simbol ini. Kalau ada yang menafsirkan Ustadz ini artinya mau segini ya, itu bukan tafsiran saya. Ya, Allahu a'lam. Gak usah dipanjangkan, nanti di unfollow. Karena 60% follower saya itu cewek. Kalau di unfollow kan kerasa banget ya. Oke, balik lagi. Jadi kita gimana memilih pendapat mazhab fikih yang berbeda-beda nih, gimana nih? Banyak cara. Satu yang paling penting, pelajari. Makanya al-ilmu qablal amal, belajar. Ustaz udah belajar makin bingung. Nomor 1 stepnya nih, tutorial memilih pasangan fikih. Mazhab maksudnya. Maksa banget sih Ustaz. Iya sih. Tutorial memilih mazhab fikih. 1, ini urutan ya, bukan pilihan, bukan diacak, urutan. 1, pelajari. Gak boleh kita langsung milih tanpa mempelajarinya, harus pelajari dulu. 2, nah kalau kita udah mempelajari masih bingung, Ustadz makin kita pelajari, ada yang bilang gini boleh, yang bilang ini gak boleh, terus makin bingung Ustadz, gimana? Yang kedua kata ulama, kita boleh memilih yang paling kita yakini setelah mempelajari, bukan sebelum mempelajari. Kalau sebelum mempelajari kita memilih modus yang paling sesuai dengan hawa nafsu kita, itu bahaya. Tapi kalau setelah mempelajari, pilih yang paling kita yakini dengan syarat menghormati pilihan yang berbeda dengan kita. Ustadz, saya yakin semuanya. Nah, kalau yakin semuanya, bolehkah kita memilih yang paling mudah? Boleh. Ustadz, kok agama cari yang paling gampang? Cari yang paling susah, ya terserah, itu pilihan masing-masing. Mau cari yang paling susah silakan, tapi fatwa gak boleh memberikan yang paling susah. Kenapa? Yassir wala tu'assir. Itu adalah pesan Nabi kepada Muaz sebelum Muaz diutus menjadi dai. Tugas dai itu adalah memudahkan orang kepada Allah, bukan mempersulit. Belum juga masuk masjid udah suruh pulang. Kenapa? Neraka kamu. Gimana mau ke surga? Jadi mudahkan orang. Tatoan boleh ke masjid enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu pulang dari masjid tatoan. Tapi udah terlanjur tatoan ke masjid. Makanya kan ada kata Ustaz Abu Somad, tatoan sholat boleh. Ini udah enggak tatoan, enggak sholat kan kasihan ya. Jadi kayak enggak ada apa yang mau dia gaya-gayain gitu. Jadi tatoan boleh ke masjid? Boleh. Belum berhijab, boleh enggak ikut taklim? Boleh. Bukan boleh belum berhijabnya, boleh ikut taklimnya. Bagaimana dia akan kuat hatinya dan jadi mantap untuk berhijab kalau dia nggak dibolehkan ikut taklim? Ustadz, saya masih banyak dosa, boleh nggak ikut taklim? Boleh. Ustadz, saya masih berzina, boleh nggak ikut belajar agama? Boleh. Belajar agama semua orang boleh, bahkan dia belum masuk Islam pun boleh. Apalagi udah masuk Islam kan? Belum masuk Islam aja, dia masih syirik, dia masih kafir, dia masih menyembah selain Allah. Boleh nggak belajar Islam? Boleh. Boleh nggak dia ke masjid? Boleh. Yang nggak boleh dia sholat. Kenapa? Karena dia belum syahadat, belum banyak beberapa hal yang harus dia penuhi dulu. Tapi kalau dia ke masjid, bahkan sebagian besar ulama mengatakan boleh kalau hajatnya untuk taklim. Yang nggak boleh itu cuman Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu yang nggak boleh. Selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh. Tapi dengan syarat menjaga adab-adab masjid. Niatnya apa? Pengen belajar agama. Tapi kalau nggak ke masjid, maka kita yang masjid yang keluar. Gimana caranya? Dakwah harus keluar. Dakwah itu tidak terbatas hanya di dalam masjid. Sejak kapan dakwah itu dibatasi dengan pagar masjid? Memangnya dakwah itu sebuah ritual? Dakwah itu bagian dari muamalah. Maka dakwah di dalam masjid dan di luar masjid. Dakwah di ruangan utama masjid atau di kafe. Dakwah di tempat main, di skatepark. Dakwah di pantai. Dakwah di anak-anak motor, anak-anak mobil, dimanapun. Gak terbatas dengan dinding masjid. Seolah-olah kalau keluar dari masjid jadi kurang pahalanya. Padahal mengajak orang yang luar jauh dari masjid ke masjid itu effortnya luar biasa. Dan insya Allah pahalanya juga luar biasa. Balik lagi yang ke tadi.
Gimana kita memilih yang paling mudah Ustadz? Ada cerita nggak? Ada. Saya jarang membahas ini dalam taklim. Kisah di zaman Abu Bakar jadi khalifah, ada seseorang yang mentalak istrinya dengan teks kalimatnya, captionnya gini, saya talak kamu sampai hin, talaktuki hatta hin. Saya talak kamu, talak di sini artinya saya tidak akan bergaul dengan kamu sampai satu hin. Hin itu istilah bahasa Arab yang menunjukkan makna durasi waktu. Namanya hin. Saya tidak akan mempergauli kamu karena lagi marah nih sampai satu hin. Istrinya sedih, akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Digituin sama suaminya, diputusin. Udah gitu suaminya bingung, udah insaf, dia nyesel. Duh, kenapa saya ngomong gini ke istri saya ya? Pengen balikan Tapi balikannya gimana? Satu hen teh berapa lama? Dia bingung satu hen berapa lama? Pergilah kepada Abu Bakar nanya, ya Abu Bakar, ya Khalifah Rasulillah, saya pengen nanya satu hen itu berapa lama? Kenapa kamu nanya gitu? Soalnya saya mengatakan saya tidak akan mempergauli istri saya bersumpah tidak akan mempergauli istri saya sampai satu hen. Dan saya sudah bersumpah. Saya nggak tahu berapa satu hen itu berapa lama. Kata Abu Bakar, satu hen 1 bulan. Oh gitu, ya udah saya akan sabar 1 bulan. Nanti setelah lewat 1 bulan berarti sumpah saya udah nggak berlaku. Saya akan datang menjemput istri saya. Cuman dia masih penasaran. Dia menanya ke Umar, ya Umar, ya Abu Hafas, saya pernah bilang gini ke istri saya 1 hen. Kira-kira menurut Umar berapa 1 hen? Kata Umar, 1 hen ya 1 tahun. Dia bingung, beneran 1 tahun? Ya 1 hen 1 tahun. Berarti saya harus meninggalkan istri saya setahun? Gak kuat. Wah, kenapa beda-beda ya jawabannya Abu Bakar dan Umar? Akhirnya nanya ke Ali, ya Abul Hasan, saya mau ngomong kayak gini ke istri saya dan udah terlanjur sumpah 1 hen. Kira-kira 1 hen itu berapa lama? Kata Ali, 1 hen ya sampai hari kiamat. 1 hen abadi sampai hari kiamat. Makin bingung, berarti saya udah gak bisa balikan dengan istri saya kalau ngikutin pendapat Ali. Bingung, pas sholat berjamaah, habis selesai sholat dia minta izin, boleh saya berdiri ngomong? Kata Abu Bakar, silakan, ada apa masalah kamu, hajat kamu apa? Kata dia, wahai kaum muslimin, saya punya masalah dengan istri saya terlanjur bersumpah untuk tidak mempergaulinya 1 hen. Lalu saya tanya kepada Abu Bakar 1 hen, Abu Bakar bilang sebulan, saya tenang. Tapi saya salah, ngapain saya tanya ke Umar? Saya katanya ke Umar 1 hen, kata Umar setahun. Saya tanya ke Ali 1 hen, katanya seumur hidup. Bagaimana nasib saya wahai kaum muslimin? Akhirnya para sahabat nanya balik kepada 3 mufti ini, 3 orang keren ini. Ya Abu Bakar, kenapa kamu bilang 1 hen 1 bulan? Abu Bakar keluarkan ayat. Allah berfirman, saya lupa kalau yang ayat ini nih. Yang intinya hen di dalam ayat itu 1 bulan. Oh benar juga ya, ada dalilnya. Umar, kenapa kamu bilang 1 hen itu 1 tahun, 6 bulan minimal sampai 1 tahun? Umar mengatakan Allah juga berfirman. Ini saya ingat ayatnya. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Buah kurma itu, pohon kurma itu memberikan buah kepada mereka setiap hin. Hin ini antara 6 bulan sampai setahun dengan seizin Tuhannya. Berarti setahun. Benar juga ya. Ali, apa dalil kamu? Allah berfirman kepada iblis ketika Allah mengutuk iblis, kamu saya kutuk hatta hin, diberikan kesempatan hidup sampai hin, sampai hari kiamat. Berarti hin seumur hidup. Tiga-tiganya punya dalil. Akhirnya dia balik nanya, terus saya yang gimana? Kata kaum muslimin, pilihlah yang paling ringan di antara 3 pendapat para sahabat. Dia memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Inilah Islam. Inilah Islam teman-teman. Kita tuh di Al-Azhar tuh diajarin kayak gini-gini. Konsep berpikir Islam. Bukan hanya diajarin hukum Islam. Tapi kenapa hukum itu jadi kayak gitu? Itu yang diajarkan sehingga banyak cerita-cerita di zaman sahabat yang memang unik-unik. Luar biasa. Sehingga dari situ kita jadi tahu Islam ini luar biasa. Memang benar kalau Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah tuh pengen memudahkan kalian. Allah tuh nggak pengen menyusahkan kalian. Ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mau memberikan kalian beban hukum kecuali sesuai dengan batas kemampuan kalian. Kalau nggak mampu, pasti ada rukhsah, keringanan. Nggak mampu sholat berdiri bisa duduk, nggak bisa sholat tepat waktu bisa jamak, nggak bisa cukup jamak saja bisa jamak qashar, atau qashar saja tanpa dijamak, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata nggak sholat juga bisa diqadha. Kenapa bisa diqadha? 3 alasan: tertidur, lupa, nggak tahu ilmunya. Ada yang ketiduran? Ada. Yang penting jangan istiqomah. Mengqadha sholat subuh setahun. Kenapa? Ketiduran terus Ustaz. Nah ini bukan qadha. Ini namanya lalai. Kalau qadha tertidur sesekali oke lah. Tapi kan kita nggak bisa ngebohongin Allah kan? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka main-main dengan Allah padahal Allah lah yang mempermainkan mereka dan mereka nggak sadar. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apalagi ayat keringanan, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menyusahkan kamu. Apalagi ayat yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau nggak sanggup sebenar-benar takwa, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Coba kita kumpulkan ayat-ayat yang banyak baru kita jadikan pola fikir. Kita dulu dilatih jangan menyimpulkan satu hukum hanya lewat satu ayat atau satu hadis. Kita harus komparasi banyak ayat dan hadis baru kemudian jadi pola fikir. Pola fikir Islam namanya. Kalau kita nggak punya kapasitas itu, kita dengarkan pendapat ulama sambil respect kepada ulama yang berbeda pendapat. Sebetulnya kata kuncinya gampang, respect to other, no judgment. Sederhana. Kalau masih sesama satu manhaj, yaitu Muslim. Kalau beda manhaj, yaitu dengan non Muslim, tetap kita respect sambil berdakwah. Respeknya bukan menghina mereka, bukan mencela mereka, apalagi mencela Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan mereka dilindungi kalau kita berkuasa. Makanya dalam Islam itu kafir itu ada 2. Kemarin sempat ramai-ramai soal istilah kafir. Saya belum sempat komen, jadi belum sempat viral. Enggak. Maksudnya ini kebenaran aja mau disampaikan. Kafir dalam Islam itu ada 2 teman-teman. Jadi nggak selalu kafir itu artinya negatif. Ada 2. Kafir yang pertama namanya kafir zimmi. Yang kedua namanya kafir harbi. Di dalam Al-Quran ayat tentang orang kafir ada yang zimmi, ada yang harbi. Jadi nggak bisa kita pakai ayat kafir harbi kepada orang kafir zimmi. Contoh kafir harbinya apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, berkasih sayang di antara mereka. Apa maksud keras terhadap orang kafir di sini? Harus baca tafsir. Kafir yang kayak gimana yang kita keras? Baca ayat sebelumnya. Apa yang terjadi dalam konteks ayat itu? Ayat itu lagi kisah apa sih sebetulnya? Ayat itu sedang berkisah tentang kisah perjanjian Hudaybiyah. Kan itu di surat Al-Fat kan? Akhir surat Al-Fat. Inti dari surat Al-Fat itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Yang kaum muslimin mau umroh dihadang. Gak boleh masuk kota Mekah. Mau diperangi, mau dikeroyok. Berarti kafir di sini kafir yang mana nih? Harbi yang memerangi kaum muslimin. Sehingga untuk orang kafir yang memerangi kaum muslimin seperti Israel memerangi Palestina, maka sikapnya sikap kafir harbi asyidda, bukan ruhama. Kalau ada yang bersikap kepada Israel ruhama, ini keliru. Ada kan yang bersikap kepada Israel ruhama? Mereka berdamai, mereka seperti sahabat, mereka berpelukan, mereka saling senyum, mereka ngopi bareng. Kenapa kepada Israel mereka ruhama? Tidak, kepada Israel asyidda. Tapi kepada non-muslim yang ada di Indonesia ruhama. Dengan cara apa kita ruhama? Dengan cara zimmah. Karena mereka kafir zimmi. Kafir zimmi artinya orang yang dilindungi walaupun dia belum beriman. Dia dilindungi, tempat ibadahnya dilindungi, nggak boleh disakiti, nggak boleh dirusak. Apalagi sampai dibom misalnya, tempat ibadahnya aja dilindungi.
berarti kita membiarkan kemusyrikan. Bukan, itu bukan bab keyakinan, itu bab muamalah. Jadi salah bab, salah kesimpulan. Ketika gereja nggak boleh dihancurkan, ketika kita jadi pemerintah sebagai muslim, penguasa di Indonesia yang notabene bukan hanya negara orang Islam, tetapi negara dengan berbagai macam agama ada di dalamnya, alhamdulillah kita mayoritas di situ. Ketika kita berkuasa, maka gereja dilindungi oleh penguasa, oleh pemerintah. Itu jangan mengatakan penguasanya sudah membiarkan kemusyrikan. Di situ bukan bab akidah yang dibahas, bab kekuasaan, bab siasah, bab politik. Dan siasah masuknya dalam fikih itu bab muamalah. Memang harus dilindungi. Makanya dulu kan di kompleks Al-Aqsa itu ada bangunan dengan kubah emas kan, Kubbatus Sakhra kan ya, kubah emas. Itu kan sebetulnya bukan masjid, tapi dia masuk dalam kompleks Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu bukan satu bangunan masjid. Masjidil Aqsa itu satu kompleks. Kalau kita belum tahu, by the way, Masjidil Aqsa satu kompleks. Jadi kalau ada bagian-bagian dari kompleks itu yang diambil alih oleh Israel, itu juga Masjidil Aqsa namanya. Nanti di dalamnya ada satu masjid yang kemudian dijadikan sebagai kiblat pertama umat Islam, namanya Masjid Qibli. Yang warna kubahnya kalau nggak salah silver gitu kan, itu Qibli namanya, kiblat dulu kita di situ. Tapi Kubbatus Sakhra apakah itu Aqsa? Aqsa juga karena satu komplek. Aqsa itu satu komplek. Di dalamnya ada beberapa masjid, termasuk ada masjidnya Buraq, tempat malaikat Jibril dulu turun dengan buraqnya, jadi masjid juga, cuma kecil, yang dipakai banyak itu Masjid Qibli. Nah, Kubbatus Sakhra itu sebetulnya apa? Situs sucinya orang Yahudi. Dulu itu bukan bangunan. Dulu itu cuman sebuah batu yang di situ tuh ada situs tempat sakralnya orang Yahudi. Di masa Bani Umayyah, bahkan sejak masa Umar sebetulnya udah diperintahkan untuk dibangun, bukan dibangun, dipagari supaya nggak dirusak. Coba lihat Umar, ketika Umar membebaskan Al-Aqsa dari pasukan salib, maka Umar datang ke sana, kemudian melakukan sholat di Masjid Qibli, kemudian mengatakan bahwa situs orang Yahudi ini kita jaga dengan apa? Dengan dikasih pagar. Dikasih pagar awalnya. Lalu di masa Bani Umayyah dibangun jadi semacam bangunan kayak masjid. Jadilah sekarang dikenal dengan Kubbatus Sakhra. Di situ ada warisan sejarah Islam bahwa Islam itu pada dasarnya ketika berkuasa sifatnya itu melindungi. Sifatnya itu mengayomi. Itulah Islam. Bukan menggeser, bukan menghancurkan, apalagi sampai menghancurkan, bukan. Bukan mengusir, melindungi. Sehingga ada non-muslim dalam Islam yang dikenal dengan istilah kafir zimmi. Zimmi itu dari kata zimmah, yang dilindungi, ritualnya dilindungi, tempat ibadahnya dilindungi, keyakinannya dilindungi, hak-haknya dilindungi. Makanya di masa Umar jadi khalifah, ada seorang muslim, ada seorang Yahudi di Mesir, datang kepada Umar di Madinah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya sudah dizalimi oleh Amr bin As, gubernur Mesir." Sahabat Nabi, Amr bin As, dahiyatu Quraisy, orang paling cerdas di antara orang Quraisy, Amr bin As. "Saya dizalimi sama gubernur Anda, Amr bin As. Bagaimana dilindungi? Rumah saya dirobohkan, dibangun menjadi masjid. Sementara saya cuma dikasih ganti rugi, bukan ganti untung. Dan saya nggak rela dengan itu." Akhirnya dia mengadu kepada Umar. Umar manggil Amr bin As. Lalu diganti untung sama Umar. Disuruh bangun lagi rumahnya. Lalu Amr bin As dimarahi di depan orang banyak, di depan termasuk Yahudi ini oleh Umar bin Khattab. "Kenapa kamu melakukan sebuah kebaikan dengan cara menzalimi orang lain?" Membangun masjid kebaikan, tapi menzalimi orang lain. Dan Allah nggak pernah redha kebaikan itu di atas keburukan. La talbisul haqqa bil batil. Akhirnya orang Yahudi merasa simpatik dengan akhlak Islam ini. Barulah kemudian dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sekarang saya ridho. Saya wakafkan rumah saya, tanah saya untuk kaum muslimin. Saya kembalikan ganti ruginya, saya tidak akan ambil apa-apa. Dan saya masuk Islam." Gitulah Islam. Makanya ada zimmi namanya. Kalau kepada zimmi, nanti ayatnya bukan asyidda wa'alal kuffar. Bukan kuliah ayyuhal kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun itu harbi. Orang-orang yang dulu dipimpin sama Walid al-Mughirah, kan dia datang kepada Nabi kan, asbabun nuzulnya.
Walid Al-Mughirah and the gangsnya, satu grup WhatsApp mereka datang kepada Nabi. Ngapain Walid and the gangnya? Membujuk Nabi supaya mau berbagi ideologi. Nih strategi jahat mereka. Muhammad, udahlah, ngapain sih kita ribut-ribut, kita cari jalan tengahnya aja. Nabi diam mendengar. Jalan tengahnya gini, sehari kita menyembah Tuhan kamu, sehari kita menyembah Tuhan kami. Fair kan? Turun ayat, bukan Nabi yang jawab, Allah yang jawab. Kul, maksudnya apa? Allah lagi ngasih tahu kepada Nabi cara jawabnya, menggunakan kalimat kul. Jawab mereka, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidum ma a'badtum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Itu kalau dibaca dengan nada lembut sebetulnya itu diplomasi kan. Beda kalau dibaca dengan kul ya ayyuhal kafirun, itu jadi perang. Makanya nada khotib juga mempengaruhi makna. Kan lakum dinukum waliyadin, kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Ya nggak usah dicampur-campur. Ya udah kita masing-masing dengan agama kita. Justru yang jadi masalah kenapa kalian menghalangi kami? Kan konteksnya orang kafir yang menghalangi kaum muslimin kan? Kenapa nggak orang Islam nggak menghalangi mereka loh? Bahkan Nabi tinggal di Mekah pun nggak ada satupun berhala yang dihancurkan oleh Nabi. Nabi menghancurkan berhalanya kapan? Bukan Nabi malah yang menghancurkan, sahabat sendiri. Kapan? Pas Fathu Makkah. Ketika Nabi udah hijrah ke Madinah, nanti balik lagi, yang menghancurkan berhalanya orang yang dulunya menyembah berhala yang sama, bukan Nabi. Jadi Nabi tinggal di Mekah 13 tahun nggak menghancurkan berhala. Berarti Nabi nggak pernah mengganggu agama orang lain, tapi adu pengaruh. Ini fair. Kayak adu pengaruh, siapa yang lebih eksis, maka dia yang diikuti. Ya udah, ayo kita adu pengaruh, caper-caperan, modus-modusan, silahkan aja, citra-citraan, ya bebas aja, mau pencitraan, mau apa, terserah. Yang jelas adu pengaruh nih. Nabi memberi pengaruhnya bukan dengan pencitraan, tapi dengan akhlak. Satu persatu orang masuk Islam karena tertarik dengan akhlak Islam, saling menolong, membebaskan budak, dibeli budak oleh Abu Bakar, dibebaskan. Orang kan jadi tertarik, Masya Allah orang Islam itu luar biasa. Mereka tidak mau dengan perbudakan, orang perempuan dihormati, nggak ada lagi yang membunuh bayi perempuan, kan makin tertarik nih. Ditampilkan sisi moralitas Islam yang luar biasa, itu menjadi displaynya Islam. Sehingga akhirnya orang berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang kafir Quraisy nggak punya produk sekeren ini dalam moral mereka. Moral mereka apa? Riba. Moral Islam bukan riba, ta'awun, sedekah, wakaf, hadiah, kan lebih keren. Sekarang kenapa orang mengambil riba dan meninggalkan konsep Islam? Karena konsep Islam itu nggak eksis. Kenapa konsep Islam nggak eksis? Karena strateginya kurang bagus. Karena nggak ada yang memprogramming, ada konten ideal tapi tidak ada programmer. Tugas seorang dai, tugas dakwah itu memprogram Islam supaya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Itu tugas dai, bukan ceramah. Ceramah itu tugas seorang ulama. Makanya saya jarang ceramah. Dulu saya ceramah sering, 8 tahun ceramah di mana-mana. MT ibu-ibu saya ceramah. Sekarang saya sudah stop ceramah seminggu sekali aja. Rabu malam, kalau mau datang ayo kita bareng-bareng. Sesekali kita ganti masjid. Kenapa? Programmer. Habis waktu programmer, ketemu komunitas ini, programming. Ketemu komunitas itu, programming. Kenapa? Itu cara saya menerapkan syariat ke dalam komunitas-komunitas anak muda yang pada akhirnya nanti setelah beberapa banyak komunitas itu mulai menerapkan syariat tanpa harus menggunakan istilah penerapan syariat, maka kehidupan kita sudah islami. Itu tugas dai. Memprogramming syariat diinstal ke dalam kehidupan dailynya masyarakat. Itu tugas dai. Makanya nggak ada waktu buat debat, nggak ada waktu buat head speech, nggak ada waktu. Kenapa? Tugas dakwah itu masih terlalu panjang dan terlalu berat. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy nggak punya program seperti Nabi. Produk mereka produk riba dengan rentenir yang luar biasa, kejam. Makanya ada doa wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada kan doa itu kan? Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang yang enggak sanggup aku bayar, ghalabatid dain, hutang yang banyak banget, wa qahrir rijal, dan orang-orang yang kasar. Siapa orang yang kasar? Yang berhubungan dengan hutang, debt collector. Itu doa anti debt collector.
Jadi kalau mulai ada yang ketuk-ketuk pintu, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ternyata yang datang kurir mau bawa GoFood. Jadi artinya ya Nabi juga menawarkan kalau misalnya ada yang hutang dibantu oleh Utsman. Ada yang hutang, terlilit hutang karena dia miskin, bukan karena dia emang orangnya konsumtif ya. Karena dia miskin, dibantu oleh Utsman, dibantu oleh Abdurrahman, dibantu oleh Abu Bakar, dibantu oleh Khadijah. Ini konglomeratnya sahabat. 9 elang. Jadi konglomeratnya para sahabat, Khadijah, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mereka bikin sistem ekonomi Islam yang sifatnya itu bukan doktrin syariah, tapi solusi konkret. Nah, kita butuh programming itu yang lebih masif. Karena dana umat itu gede banget sebetulnya. Tapi begitu Ustadz mulai agak-agak arah ke sana, Ustadz kok ngomongin duit, Ustadz kok usaha, Ustadz kok bisnis. Harusnya Ustadz itu harus jadi konglomerat. Utsman bin Affan, seorang Ustadz, ahlul Quran, hafidhun lil Quran. Utsman bin Affan. Sejak kapan Ustadz nggak boleh jadi konglomerat? Kalau nggak Ustadz boleh jadi konglomerat Ustadz? Boleh. Semua orang bisa jadi konglomerat dengan niat semakin dia dikasih rezeki oleh Allah, semakin banyak orang yang dia bantu. Utsman bin Affan itu hafiz Quran loh. Dan ulama keren banget itu Utsman bin Affan. Hafalannya tuh bukan cuma hafalan di kepala. Udah sampai kepada kayak apa ya? Sampai jadi telepati. Maksud telepati, dia punya firasat. Bahasa Arabnya firasat, ini lagi-lagi ya. Bahasa Indonesia firasat itu dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya farosah. Jadi Utsman pernah lagi ngajar Al-Quran di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari luar masjid mau ikut taklimnya Utsman. Tapi nggak sengaja di luar masjid dia ngelihat aurat seorang cewek yang rambutnya kelihatan karena jilbabnya kesingkap sama angin. Cuman ngelihat rambut. Sekilas, gak sengaja di luar masjid. Oh dia pikir bukan dosa, gak sengaja juga kan. Sekilas pula rambut lagi, bukan yang lain-lain. Akhirnya dia masuk ke masjid, gak istighfar. Karena dia anggap gak sengaja, gak istighfar. Masuk ke dalam masjid, duduk aja kayak gini, masuk duduk. Utsman ngelihat dia, Utsman langsung wajahnya gak suka dan mengatakan, wahai kaum muslimin, kata Utsman, kenapa masih ada orang yang datang ke dalam majelis ilmu kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Padahal Utsman gak tahu kejadian di luar, tapi dia bisa melihat di mata orang itu masih ada bekas dosa. Ini namanya farosah. Saking solehnya Utsman ya. Memang sahabat bukan orang biasa sih. Kenapa ada yang masuk ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Orang itu berdiri, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau tahu peristiwa yang saya alamin di luar? Memangnya telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Maksudnya kok masih ada wahyu setelah Rasulullah? Kan Rasulullah Nabi terakhir. Apa jawaban Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hatilah kalian dengan firasat orang yang beriman. Hati-hatilah kalian dengan firasat orang yang beriman. Makanya kalau ketemu orang soleh itu saya takut. Assalamualaikum Syekh. Wah banyak dosa Karena saya pernah kayak gitu dulu di Kairo, ketemu sama guru saya orang soleh, Syekh Tariq Faris. Beliau tuh gak suka sama saya awalnya. Saya sampai curhat sama teman-teman saya yang dari Afrika, kita segeng kan, 3H itu kan, Hanan, Harun, Hasan. Dan saya merasa paling ganteng sendiri di antara mereka. Hanan dari Indonesia, Harun dari Madagaskar, Hasan dari Kongo. Saya tanya tapi mereka dua-duanya hafalannya di atas saya, Al-Qur'annya, hadisnya. Saya nanya, Harun, kenapa Syekh Tariq gak suka sama saya? Mungkin kamu banyak dosa. Oh iya ya, astagfirullah. Saya istighfar seminggu, minggu depan ketemu lagi. Hanan, Masya Allah, dipeluk sama Syekh, ngomongnya enak. Berarti saya udah istighfar, alhamdulillah Allah mungkin udah mengampuni dosa saya. Jangan-jangan Syekh Tariq ini punya farosah, punya firasat tentang saya. Ini anak nih macam-macam dia nih. Mungkin dosanya ini. Makanya ngeri ketemu orang soleh itu soleh di atas rata-rata. Tapi gak usah khawatir, saya gak punya firasat. Firasat saya cuma satu, oh ini jomblo nih. Ketahuan dari kerung-kerung wajahnya yang penuh masalah ya. Wah ini firasat saya jomblo nih. Jadi teman-teman balik lagi, Nabi itu punya produk moral yang keren. Sementara orang kafir Quraisy gak punya masalah cewek.
Masalah perempuan, mereka menganggap rendah perempuan, mereka membunuh anak perempuan karena dianggap membawa sial. Islam, perempuannya justru mengatakan ibumu, 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 ayahmu. Kan semua perempuan jadi ngefans ya. Wah keren ya Islamnya, kita dihormati banget. Apalagi nanti perempuan itu dapat warisan, laki-laki dapat warisan. Laki-laki warisannya dibagi, perempuan gak dibagi. Kalau dalam suami istri, harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Seru nggak ya? Buat cewek-cewek setuju kayak gitu? Harta suami, harta istri, ya harta istri. Terus kita, ya emang gitu nasib kita. Itu Islam. Orang Quraisy nggak punya produk akhlak kayak gini. Belum lagi nanti masalah tamu, masalah tetangga, masalah yang luar biasa moral Islam. Kemana moral itu sekarang? Kenapa sekarang Islam tinggal ritual dan argumentasi ilmiah yang saya sebut dengan narasi. Padahal Islam diperkenalkan oleh Nabi narasinya sedikit. Makanya guru saya pernah bilang yang pas di Al-Azhar, waqa'na fi zamanil maklamah. Kita tuh wahai Hanan, kita tuh udah terjebak di sebuah zaman yang orang lebih senang berargumen dan bernarasi daripada melakukan sesuatu yang konkret. Lalu kita mengukur idealisme kita dengan narasi. Makin kencang suara kita di atas mimbar, makin idealis. Makin kencang di atas mimbar suara kita dengan teriakan-teriakan dan telunjuk-telunjuk, kesannya kita makin bold. Padahal idealisme dalam Islam itu tidak diukur dari lantangnya suara, tapi dari amfa'uhum linnas. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, bukan yang paling lantang suaranya. Bisa jadi yang paling lantang suaranya salah pula. Muncul peribahasa Al-Quran, inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Kenapa suara keledai itu dianggap jelek? Karena keledai itu suaranya kencang tapi gak punya ilmu. Peribahasa Indonesianya, tong kosong nyaring bunyinya. Peribahasa Al-Quran, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kalau gak punya ilmu, kalau punya ilmu ya sah-sah aja sih. Kan pro mah bebas ya. Kalau udah pro bebas kan. Orang udah punya ilmu mah udah pro lah, terserah. Tapi kan gak semua kita punya ilmu. Nah masalahnya yang nyaring suaranya di sosmed atau di dalam kehidupan sehari-hari itu yang punya ilmu atau yang gak punya ilmu. Yang masih terbatas ilmunya. Berarti masuk dalam kategori inna angkaral aswat la sautul hamir. Jadi teman-teman, gak apa-apa ya agak berubah dikit dari tema, tapi ini juga wawasan penting yang kebenaran saya keingat Allah yang mengilhamkan. Saya itu selalu berpikir kalau saya ceramah itu saya pakai doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Saya minta Allah kasih ilham saya mau ngomong apa. Sebetulnya saya udah nyiapin tuh ayat dan hadis yang akan dibahas malam ini tentang ada satu hal yang gak berubah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dan seterusnya. Cuman tiba-tiba Allah kayak menuntun lisan saya ngomong ini, mudah-mudahan maksudnya adalah jadi edukasi juga buat kita. Supaya apa? Supaya kita tahu gimana luasnya Islam, gimana syumulnya Islam, gimana mudahnya Islam, gimana kerennya Islam. Bukan agama ritual, sama sekali bukan agama ritual. Sehingga kita gak bisa mengukur keislaman dan kesolehan seseorang hanya dari ritualnya, walaupun itu salah satu indikasi kesolehan. Salah satu indikasi kesolehan, kita harus respect. Ada yang jidatnya hitam, respect. Masya Allah ahli sujud. Ustadz, saya tutup pakai kupluk biar nggak sombong. Karena nggak ada aslinya, nggak hitam, biar nggak malu. Jadi ada orang yang mungkin dari wajahnya kelihatan, kan wajah sahabat itu kata Ali bin Abi Thalib itu wajah capek kan, wajah lelah loh, malam kurang tidur. Kalau kita sholat subuh di zaman sahabat, seandainya kita bisa balik ke masa lalu, kita sholat subuh di Masjid Nabawi di zaman sahabat, kita bakalan melihat mata-mata yang bengkak. Kenapa? Semalaman nangis. Kalau di zaman sekarang bengkak juga, semalaman tidur. Kalau dulu semalaman nangis, bengkak mata mereka. Jadi kalau kita sholat subuh di Masjid sahabat itu, Masjid Nabawi itu, semua matanya merah dan bengkak. Kenapa? Nangis semalaman. Dan masing-masing punya ayat favoritnya. Umar dengan ayat favoritnya, misalnya tentang ayat-ayat al-haqqah, mal-haqqah. Kemudian nanti ada Khalid bin Walid dengan ayat favoritnya surat Al-Mudaththir, terutama di ayat sauslihi saqar.
Siapa yang dimaksud di ayat itu? Ayahnya Khalid, yaitu Walid Al-Mughirah. Sa'uslihi sakar, akan aku masukkan dia ke dalam neraka sakar. Siapa dia? Ayahnya Khalid. Sehingga ketika Khalid membaca ayat Sa'uslihi sakar, gak kuat berdiri, langsung gemetar lututnya, tersungkur, sujud, nangis. Dan itulah maksud dari ayat wa idza tuliyat 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, kharru, tersungkur. Apa arti tersungkur? Gak kuat lututnya berdiri, saking solehnya. Kalau yang gak kuat berdiri itu Abdullah bin Mas'ud, kita ngerti kenapa. Abdullah bin Mas'ud kakinya kecil, sampai dijuluki oleh orang kafir Quraisy rijlun qatat. Apa arti rijlun qatat? Kaki burung belibis. Itu hinaan Abu Jahal kepada Abdullah bin Mas'ud. Saking kecilnya kaki Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia gak kuat berdiri, capek karena lama sholatnya, kita ngerti. Tapi ini yang gak kuat berdiri ini Khalid loh. Yang dia keteguhannya, kuda-kudanya tuh kayak gunung Uhud. Ketika dia duel sama musuh, belum pernah kalah. Bahkan dia pernah duel 1 lawan 5, belum pernah kalah. Nanti ada lagi ulama keren juga namanya Ibnu Mubarak, 1 lawan 10. Jadi kalau kita nonton Gladiator, Troy, Lord of the Ring, apalagi yang kayak gitu-gitu, itu mah fiktif ya. Tapi kalau Khalid Ibnu Mubarak itu tuh realita. Ada jagoan-jagoan Islam. Dan itu semuanya dia udah petarung, dia juga ulama, dia juga orang kaya. Siapa orang kaya di antara ulama yang paling kaya? Abdullah Ibnu Mubarak, salah satu idola saya. Kenapa saya ngidolain beliau? Karena beliau orang pergerakan. Saya selalu ngidolain orang pergerakan. Tetap saya idola ulama-ulama, tetapi nggak seperti saya mengidolakan seorang orang haroki. Ulama misalnya ada Hasan Al-Basri, kan hidup sezaman nih. Hasan Al-Basri sama Ibnu Mubarak. Tapi saya ngidolain siapa? Saya idola semuanya. Tapi kalau mau ditanya mau dipilih siapa? Ibnu Mubarak. Kenapa? Ibnu Mubarak pernah ngirim sebuah surat kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad siapa? Ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Ngajar aja di Masjidil Haram. Terus dikirimin surat. Ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Wahai saudaraku yang beribadah 24 jam di Masjidil Haram, yang mengajar ilmu di Masjidil Haram, 2 Masjidil Haram, Haram Mekah, Haram Madinah. Kalau kamu lihat apa yang kami lakukan di luar masjid, kami berdakwah, kami berjihad, kamu akan menyadari ibadahmu selama ini cuman main-main. Kebayang ya, ibadah di Masjidil Haram yang beribu kali lipat lebih baik daripada masjid yang lain, dianggap main-main kalau dibandingkan dengan apa? Dengan dakwah di luar masjid. Dan Ibnu Mubarak juga ulama yang kaya raya. Dan hebatnya lagi, beliau itu anak budak, anak seorang budak, tapi menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang ulama, menjadi seorang mujahid. 3 kelebihan beliau. Beliau kaya, beliau berilmu, beliau juga seorang petarung. Kalau di dalam film fiktif, pas ada duel, orang manggil Achilles, terus dia kayak lama gak datang-datang, sampai rajanya, Achilles, Achilles mana sih Achilles gak datang-datang? Terus dia datang dengan gayanya gitu kan ya. Itu mah fiktif. Ibnu Mubarak kayak gitu tuh. Ketika ada pasukan Islam ditantang duel sama pasukan musuh yang badannya besar, terus gak ada prajurit Islam yang berani maju, maka yang dipanggil adalah Abdullah. Pasti nama dia yang dipanggil. Kalau gak ada yang berani, kalau ada yang berani Pak Abdullah gak usah turun. Itu mah terlalu kayak amatiran lah. Kalau udah mulai pro nih, yang legend-legend keluar, nah panggillah Abdullah. Abdullah keluar dari belakang Abdullah. Kalau di zaman Nabi siapa yang kayak gini? Daud. Ketika Goliat keluar, gak ada yang berani nantang Goliat. Kata Goliat, hal min mubariz, ada yang berani duel sama saya? Sekelas Tolut aja gak maju loh. Tolut itu kan udah paling keren ya. Namanya juga Tolut, arti tol itu bahasa Arab. Tol jadi bahasa Inggris, tol. Jadi bahasa Indonesia jalan tol. Ya itu bahasa Arab. Tol artinya tinggi. Tol juga artinya tinggi dalam bahasa Inggris kan. Jadi jalan tol. Gak nyambung. Tolut artinya laki-laki yang tinggi. Tolut. Ketika Goliat mengatakan hal min mubariz, Tolut aja gak maju. Terus siapa yang maju? Seorang anak muda ABG, usianya masih SMP, namanya David.
Keren ya? Dia maju. Saya, kata Daud. Kata Goliat, saya nggak biasa bunuh anak kecil. Tapi saya penasaran pengen membunuh orang seperti kamu. Wah, kan mancing-mancing nih. Akhirnya Goliat ngeremehin. Daud nggak bawa pedang, nggak bawa apa-apa, cuma bawa ketapel. Ketapelnya ketapel ala anak-anak Palestina tuh, yang ngelemparnya tuh sampai bisa bikin mobil tanknya Israel tuh gentar kan, lawan istilahnya batu. Makanya ada dulu intifadah itu lahir dari perlawanan pakai batu. Itu terinspirasi dari Daud. Ternyata mati Goliat. Sejak saat itu Daud menjadi orang hebat yang kemudian menggantikan Talut jadi raja. Dan Allah kuatkan Daud dengan apa? Kami lunakkan untuk Daud itu besi. Wa alanna lahul hadid. Daud kalau bikin pedang itu nggak perlu gini-gini. Besi itu kayak kertas. Ini apa sih besi? Sini. Jadi bikin kalau kita tuh pakai sendok garpu gitu-gitu. Lo lihat nih, ini bengkok nggak sih? Bengkok nggak sih? Kan doktrin banget ya, sugesti. Oh iya bengkok, gitu gaya-gayaan kan? Anak-anak kecil kan ya. Daud kayak gitu nggak perlu gini-gini. Langsung bengkok sendiri. Dipegang Daud bengkok. Kenapa? Bukan dengan kekuatan, dengan zikir. Zikirnya Daud bikin bengkok besi. Kenapa besi bisa bengkok? Karena besi itu pada dasarnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau besi aja bengkok, apalagi hati cewek. Hati istrinya maksudnya. Gimana istrinya ya? Sama Nabi Daud itu pasti respect, sayang banget sama Nabi Daud. Kenapa? Jangankan hati, besi aja yang keras bisa lurus bengkok terserah Nabi Daud. Hati istrinya sayang banget istrinya sama Nabi Daud. Lahir anak lebih keren lagi, menguasai. Kalau Daud menguasai besi, kalau anaknya menguasai yang membuat besi itu menjadi lunak api, yaitu jin. Wah pokoknya cerita-cerita kayak gini ya nggak apa-apa ya, aclok-aclokan. Yang jelas intinya mah Islam tuh keren aja. Kalau kita belajar tentang Islam tuh ya itu luar biasa loh. Dan satu lagi mungkin moral of the story-nya, Allah mengutus para nabi, diberikan bekal mereka untuk berdakwah dengan sesuai kapasitas segmentasi dakwahnya. Nabi Daud kelebihannya satu, bisa punya kekuatan fisik. Kedua, zikirnya dengan suara yang sangat indah sehingga membuat besi aja menjadi lunak dengan suara Nabi Daud. Kenapa? Pada masa itu banyak entertainer yang ngehit. Sehingga butuh seorang nabi yang entertain. Tapi entertain syariat, yaitu zikir. Makanya butuh tilawah yang bagus itu buat apa? Bukan buat gaya-gayaan. Ada orang yang kadang-kadang dengar tausiah itu mungkin kayak bosan, tapi dengar tilawah dapat di hatinya. Atau tilawah itu jadi jalan dia untuk dengar tausiah. Sehingga ketika saya ngimamin, saya berusaha untuk sebaik mungkin. Itu adalah amanah dari Allah. Allah kasih saya suara semampu saya untuk membaca Al-Quran. Dari sejak kecil saya udah ikut musabaqah. Alhamdulillah sering juara nasional, internasional. Mungkin itulah bahan saya untuk berdakwah. Saya pakai untuk membaca Al-Quran, perform yang terbaik. Dan ternyata benar ada beberapa orang yang alhamdulillah dapat hidayahnya setelah mendengar tilawah. Nabi Daud dulu dakwahnya kayak gitu. Ketika Nabi Daud bersuara, besi menjadi lunak. Angin berhenti berhembus, air berhenti mengalir, ikan berhenti berenang, daun pohon berhenti, musim gugur tidak jadi berjatuhan daun dan bunganya. Saking semuanya ikut, semesta bertasbih bersama Daud. Sehingga orang yang suaranya bagus, dalam hadis Nabi mengatakan dengan kalimat, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah dianugerahi seruling-seruling keluarga Daud. Ketika saya di Mesir, saya pernah ikut acara di TV. Nama acaranya Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Seruling emas, audisi tilawah dengan suara-suara terbaik. Dengan model macam-macam. Ada yang pakai cara Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Ghamidi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sudais. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa tuh? Muaikili. Dengan segala macam gaya. Saya dengan gaya Indonesianya.
Alhamdulillah, baper. Indonesia kan paling baper gitu kan. Habis diputusin pula, Alhamdulillah masuk 10 besar di antara ratusan yang ikut audisi, orang Mesir, orang Afrika, orang macam-macam, masuk 10 besar. 10 besar digodok lagi, jadi alhamdulillah nomor 1, dikasih acara di TV 20 episode. Itu modal saya menikah. Jadi mungkin amanah Allah ke saya itu dari bacaan, dan itu saya pakai dengan dakwah. Amanah Allah ke saya itu mungkin dulu belajarnya di Kairo mah beda dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu orang yang cinta dengan buku. Beliau di perpustakaan, beliau di kampus. Kalau saya di kafe lagi. Jadi alhamdulillah belajarnya di kafe. Akhirnya terbentuk gaya stylenya emang kayak gitu. Jadi teman-teman termasuk Ustadz Amri kemarin ngelihat saya dakwahnya anak muda kayak gini, buat dia bukan sesuatu yang baru. Ustadz Anan kenapa sih kok udah berubah? Enggak, emang dia balik lagi kayak dulunya. Kalau kemarin saya sempat pakai jubah sorban, itu saya udah berubah. Aslinya yang kayak sekarang, nggak jelas. Alhamdulillah ketidakjelasan itu mungkin jadi jalan dakwah yang nggak jelas. Dan alhamdulillah jadi akhirnya mudah-mudahan ada manfaat. Intinya teman-teman, ada Nabi Daud dengan suaranya, ada Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya, ada Nabi Musa dengan kekuatan fisik dan revolusinya, ada Nabi Ismail dengan akhlaknya mirip dengan Nabi Muhammad. Nabi Ismail tuh orang yang sangat menepati janji. Dan kehebatan Nabi Ismail apa? Secara olahraga nih, Nabi Ismail tuh sniper, matanya tajam, gak pernah meleset dari target. Itulah Nabi Ismail. Jadi yang senang nembak, mau panah boleh, yang penting panahnya itu targetnya itu jelas, bukan memanah hati ya. Kalau itu sering meleset sih itu beda. Itu mah nggak masuk kategori. Memanah Nabi Ismail diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kelebihannya itu, nanti Nabi yang lain, intinya itulah Islam. Khazanah kekayaan Islam. Mudah-mudahan dengan kayak gini banyak yang harus kita belajar tentang Islam. Kita istiqomah, duduk lagi dalam taklim. Anggap aja ini hiburan hiburan santai, tapi insya Allah berpahala, jadi ilmu dan nambah semangat untuk dekat kepada Allah. Jadi nggak berat, santai dengar kisah-kisah, temanya aclok-aclokan. Yang penting yang dibahas semuanya ada di ayat, ada di hadis, dan itu kayak kita nonton acara yang entertain, tapi isinya mudah-mudahan tsaqafah Islamiyah, wawasan keislaman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah, yuk kita ajak lebih banyak teman-teman kita hijrah. Ternyata setelah hijrah hidup kita nggak kaku-kaku amat, santai kok, taklim juga santai, tapi insya Allah substantif, tetap nggak keluar dari konteks, nggak keluar dari konten Islam. Dan semoga Allah menjaga keistiqomahan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi New Zealand. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Suriah. Allahumma ansuril muslimina fi Yaman. Allahumma ansuril muslimina fi Pakistan. Allahumma ansuril muslimina fi Afghanistan. Allahumma ansuril muslimina fil Iraq. Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimina fi Turkistan. Allahumma harril masjidil aqsal mubarak min aidil yahud. Harril masjidil aqsal mubarak min aidil ghasibin. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan amina. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma shfi sudural muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma
اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم استر عورات نساء المسلمين اللهم وفق علماء المسلمين اللهم اهدي أمراء المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المجاهدين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم تقبل شهداء المسلمين اللهم اشفي جرح المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Duhai Allah, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin sebagaimana engkau menyatukan hati di antara kaum muhajirin dan ansar. Satukanlah hati kaum muslimin, satukanlah hati para pemuda-pemuda muslim Indonesia dan seluruh dunia, lintas komunitas, lintas hobi, lintas kampus, lintas budaya, lintas bangsa. Ya Allah, satukanlah hati kaum muslimin di seluruh dunia. Satukanlah hati kaum muslimin di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah perbedaan di antara kami sebagai bahan bagi kami untuk semakin bijak dan dewasa. Jadikanlah perbedaan di antara kami sebagai rahmah, bukan sebagai musibah dan firqah. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina yang sedang digempur oleh musuh-musuh-Mu. Lindungilah saudara-saudara kami di Suriah yang dalam keadaan teraniaya. Lindungilah saudara-saudara kami di Rohingya yang terusir. Lindungilah saudara-saudara kami di Yaman yang kelaparan. Lindungilah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Lindungilah saudara-saudara kami di New Zealand, di Inggris, di Eropa, di semua tempat di muka bumi, tanah ciptaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman. Satukanlah bangsa kami, walaupun mungkin kami berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi kami sama-sama tinggal di negeri yang kami cintai ini. Jadikanlah kami bersaudara. Kalau kami tidak bisa bersaudara karena iman, maka setidaknya kami bersaudara karena kami sama-sama hamba-Mu manusia ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada sebanyak mungkin bangsa Indonesia yang sudah beriman agar mereka bertambah imannya, yang belum beriman agar Engkau beri mereka petunjuk kepada keimanan. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Islam Indonesia dan berikanlah kemampuan mereka untuk mengemban amanah dakwah dan bangkitkanlah Islam di Indonesia di tangan para pemudanya. Jadikanlah di antara kami, utuslah untuk kami ya Allah pemimpin yang hafiz Al-Quran, pemimpin yang solih, pemimpin yang mau mengimami sholat berjamaah bagi rakyatnya dan beri mereka wakil yang mau mengumandangkan azan untuk rakyatnya. Anugerahkanlah untuk kami ya Allah suatu saat kelak ya Allah pemimpin di antara pemuda-pemuda Islam Indonesia, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Rabb-Nya dan cinta kepada rakyatnya. Rabbana, beri kami hasanah di dunia dan beri kami hasanah di akhirat. Jauhkanlah kami dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih buat teman-teman semuanya, baik yang ada di sini maupun yang nonton live streaming. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.